Halo Sobat Wiki, bertemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week dengan saya Mary Istighfaro dan rekan saya Eka Rista. Nah, kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Kusuma Dewi dan 11 anggota polisi lainnya diamankan petugas Propam gabungan dari Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat. Mereka ditangkap pada Selasa 16 Februari 2021 di sebuah hotel di Kota Bandung. Dari informasi yang dihimpun, Propam mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 7 gram. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Kusuma Dewi dan 11 oknum anggota polisi diamankan petugas Propam gabungan dari Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat. Mereka ditangkap pada Selasa 16 Februari 2021 di sebuah hotel di Kota Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi RD Acaniago membenarkan informasi yang beredar tersebut. Informasi yang dihimpun, Propam mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 7 gram. Ia juga mengatakan penangkapan itu bermula dari pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Propam Mabes Polri. Dari penangkapan tersebut, Propam kemudian melakukan tes urin pada mereka yang dicurigai. Hasilnya pun positif urin menggunakan sabu-sabu. Saat ini, Kapolsek yang dijabat perwira berpangkat komisaris polisi atau Kompol bersama belasan polisi lainnya sedang diperiksa Propam gabungan. Propam Polda Jawa Barat lalu bergerak menuju Polsek Astana Anyar untuk mencari beberapa orang yang sudah dicurigai. Setelah dilakukan penangkapan, keesokan harinya Kompol Yuni Kusuma Dewi langsung dimutasi. Kompol Yuni dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Ia kemudian dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Barat. Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri. Kompol Yuni digantikan Kompol Fajar Hari Kuncoro. Penyanyi Nisa Sabian saat ini tengah menjadi sorotan publik. Namanya menjadi sorotan setelah dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga sang keyboardis yakni Ayus Sabian. Istri Ayus, Riri Virus, bahkan telah membenarkan kabar tersebut dan kini sudah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Keluarga Riri Virus akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar Nisa Sabian selingkuh dengan Ayus Sabian. Keluarga Riri membenarkan isu perselingkuhan tersebut. Tia, adik Riri Virus mengungkapkan Eri Fitriah atau Riri Virus sebelumnya sudah bertemu dengan Nisa Sabian. Mereka membicarakan secara kekeluargaan terkait perselingkuhan Ayus dan Nisa yang dirahasiakannya 2 tahun belakangan ini. Tia tak bisa bicara banyak soal respon pihak Nisa Sabian setelah kabar Nisa selingkuh dengan suami kakaknya tersebut beredar luas. Ia hanya bisa menjelaskan bahwa kakaknya sudah mencoba berkomunikasi secara kekeluargaan. Selama ini, Riri mendam adanya perselingkuhan yang dilakukan Ayus dan Nisa. Sekiranya selama 2 tahun, Riri memilih untuk bungkam. Namun pada akhirnya, ia mengizinkan orang-orang terdekatnya untuk bicara dan menyebarkan kabar tersebut. Sebagai keluarga, Tia membenarkan adanya perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian. Namun, ia tidak bisa bicara lebih dalam terkait perselingkuhan tersebut. Tia hanya bisa membeberkan bahwa kakaknya itu sudah mantap bercerai dengan suaminya. Publik dikejutkan dengan kejadian di Kabupaten Tuban di mana warganya beramai-ramai membeli mobil. Tak tanggung-tanggung, warga desa Sumbergeneng ini mendatangkan mobil baru dalam waktu yang cukup singkat. Usut punya usut, warga Tuban rupanya baru saja mendapatkan hasil penjualan tanah yang melibatkan Pertamina dan Rosneft. Kejadian unik beberapa hari yang lalu telah terjadi di Kabupaten Tuban. Warga desa Sumbergeneng, Kecamatan Jenuh ramai-ramai mendatangkan mobil baru dalam kurun waktu yang cukup singkat. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai ratusan unit mobil. Terbaru dari rekaman video pendek yang viral, belasan mobil datang secara bersamaan di desa tersebut. Mobil yang diangkut menggunakan truk towing itu bahkan mendapat pengawalan dari kepolisian. Kepala Desa Sumbergeneng, Gihanto menjelaskan alasan warga serempak membeli mobil karena telah mendapatkan hasil penjualan tanah dari Grassroots Refinery
kilang minyak yang melibatkan Pertamina, Rosneft, sebuah perusahaan asal Rusia. Nilai penjualan yang tidak sedikit tersebut diyakini membuat warga ingin membeli mobil yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Gihanto selaku kepala desa mengungkapkan rasa kekhawatiran usai warganya terima miliaran rupiah dari penjualan tanah. Tanah warga sekitar dijual untuk membangun kilang minyak Grassroots Refinery atau GRR patungan Pertamina Rosneft yang membutuhkan lahan di 3 desa yaitu Sumbergeneng, Wadung, dan Kaliuntu. Lebih lanjut, Gihanto menjelaskan di desanya ada sekitar 840 kakak, namun yang tanahnya dijual untuk kebutuhan lahan GRR sekitar 225 orang. Nilai tanah di sekitar lokasi dihargai 600 hingga 800 ribu, lebih jauh tinggi di atasnya dibanding harga semula yakni 100 hingga 150 ribu. Rata-rata yang menjual tanahnya 90% untuk membeli mobil, 75% untuk membeli tanah, dan 50% lainnya untuk membangun rumah. Sedangkan yang digunakan untuk usaha sedikit sekali, hanya beberapa saja. Sementara itu, seorang warga setempat, Mulyadi yang juga menjual tanahnya mengaku membeli mobil karena untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tak merinci berapa yang didapat dari hasil penjualan tanah miliknya untuk proyek kilang minyak ini. Hingga kini, mulai sejak warga mendapat pencairan dari penjualan tanah, sudah ada ratusan warga yang membeli mobil. Kepala desa pun mengungkapkan pendapatan warga dari hasil penjualan tanah, yakni jika di rata-rata mencapai 8 miliar rupiah. Bahkan ada warga yang dengan kepemilikan lahan 4 hektar menerima 26 miliar rupiah. Ada juga warga kota Surabaya yang memiliki lahan di sini mendapatkan 28 miliar rupiah. Sebab Pertamina menghargai tanah 600 hingga 800 ribu per meter, jauh lebih tinggi dari harga tanah pada umumnya. Istri aktor Ajun Perwira, Jennifer Jill, resmi menjadi tersangka kasus narkoba. Hal ini diumumkan oleh Polres Jakarta Barat pada Rabu 17 Februari 2021. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya yakni Ajun Perwira dan anak dari Jennifer Jill. Kendati demikian, mereka diperbolehkan pulang usai diperiksa sebagai saksi. Istri aktor Ajun Perwira, Jennifer Jill, resmi menjadi tersangka kasus narkoba. Status tersangka diumumkan Polres Jakarta Barat pada Rabu 17 Februari 2021. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang lain yakni Ajun Perwira dan anak dari Jennifer Jill. Kendati demikian, mereka diperbolehkan pulang usai diperiksa sebagai saksi. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat memeriksa Ajun Perwira karena istrinya Jennifer Jill ditangkap terkait kasus dugaan narkoba. Ketika keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Perwira yang didampingi seorang laki-laki itu tidak banyak bicara. Meski begitu, ada beberapa pertanyaan awak media yang dijawab oleh bintang sinetron Ada Band tersebut. Ajun Perwira tidak menjawab jumlah pertanyaan yang dicecar polisi mengenai penangkapan istrinya. Pemilik nama lahir anak Agung Bagus Perwira Karang itu juga menegaskan statusnya kini masih sebagai saksi. Diberitakan sebelumnya, Jennifer Jill ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan elit Ancol, Jakarta Barat pada Selasa 16 Februari 2021. Ronaldo mengatakan Jennifer Jill beserta suami dan anaknya telah diperiksa secara intensif sejak Selasa malam. Sementara Ajun Perwira dan anak Jennifer Jill ditangkap di kawasan Senopati. Ketiganya ditangkap setelah polisi menerima informasi adanya penyalahgunaan narkotika. Ronaldo menegaskan barang bukti yang diamankan pihaknya saat penangkapan berupa narkotika golongan 1. Meski demikian, Ronaldo belum bisa menyebutkan berat narkotika tersebut karena masih proses pendalaman. Dia berjanji bakal memberikan detail penangkapan tersebut pada jumpa pers mendatang. Presiden Joko Widodo mengharapkan jajaran Polri untuk berhati-hati ketika menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Presiden mengatakan, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menimbulkan multitafsir.
Presiden Joko Widodo mengharapkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk berhati-hati ketika menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Presiden mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE bisa menimbulkan multitafsir. Oleh karenanya, Jokowi meminta pasal-pasal itu untuk diterjemahkan secara berhati-hati. Belakangan ini, Jokowi mengungkapkan ada semakin banyak anggota masyarakat yang membuat laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap UU ITE. Demi menghindari pasal-pasal yang bisa diterjemahkan secara multitafsir, Jokowi meminta Polri untuk membuat pedoman penafsiran resmi terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut. Kapolri pun diinstruksikan supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU tersebut secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Jokowi mengaku paham bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, ia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Jika UU ITE tak bisa memberikan rasa keadilan, Jokowi mengatakan ia bakal meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan juga berorganisasi. Indonesia juga merupakan negara hukum sehingga hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ada 6 hal yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI Polri yang digelar pada Senin 15 Februari 2021 ini. Salah satunya yakni Presiden mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati. Sigit mengatakan Kepala Negara meminta Polri menetapkan pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memberikan rasa keadilan dan menghindari kriminalisasi dengan penggunaan pasal-pasal karet. Berikutnya, Polri dan juga TNI diminta melindungi iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Kemudian menghormati HAM, menjunjung tinggi demokrasi, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sementara itu, yang berkaitan dengan penanganan pandemi, TNI dan Polri diminta secara aktif mendisiplinkan 3M, mendukung 3T, dan PPKM skala mikro. Sigit mengatakan Jokowi pun meminta TNI dan Polri menjaga profesionalitas dan sinergitas antara kedua lembaga. TNI dan Polri menurut Sigit dikatakan Jokowi merupakan penjaga kekuatan dan inovasi bangsa menuju Indonesia maju. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Meli Istighfaroh. Dan saya Eka Rista, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.